Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang esai, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh. Di sini ada contoh esai ya, kemarin juga sudah disampaikan sih. Di sini ada pertanian Indonesia masa depan ya. Ini judulnya. Berarti kita bahas dulu tuh pertanian, tentang pertanian gitu ya, pertanian Indonesia gitu ya. Jadi di sini pertanian selalu menjadi sektor yang sangat penting bagi Indonesia. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada pertanian sebagai sumber mata pencahariannya. Sebagai negara agraris, Indonesia ini disebut sebagai negara agraris. Oke. Sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada pertanian sebagai mata pencahariannya. Namun tantangan yang dihadapi sektor pertanian sangat saat ini seperti perubahan iklim, kurang inovasi teknologi dan masalah distribusi ya. Menurut apa namanya menuntut adanya pendekatan baru untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan pertanian di masa depan. Nah, di dalam esai ini akan dibahas potensi serta tantangan yang dihadapi oleh pertanian Indonesia di masa depan dan bagaimana solusi modern dapat mengatasi masalah ini. Nah, ini apa namanya temanya. Berarti esai ini akan membahas potensi potensi tantangan yang dihadapi oleh pertanian Indonesia di masa depan. Jadi akan ada apa aja nih tantangan-tantangan para petani di masa depan gitu ya. Dan bagaimana ya. Di sini dijelaskan juga bagaimana nih solusi bagaimana solusi modern dapat mengatasi masalah ini gitu ya. Nah, ini solusinya gitu ya. Nah, temanya itu di esai ini membahas tentang potensi serta tantangan yang dihadapi oleh pertanian Indonesia di masa depan, dan bagaimana solusi modern dapat mengatasi masalah ini. Nah, nanti dijabarkan diisi. Nah, dijabarkan diisi tentang apa namanya tentang tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ya, di masa depan. Terus ada solusinya di sini ya, diisinya itu. Solusinya bagaimana sih gitu. Nah, diisi kita jabarkan. Tantangan yang dihadapi oleh petani Indonesia di masa depan. Yang pertama adalah inovasi teknologi menjadi kunci utama dalam pengembangan pertanian di masa depan. Ini apa namanya solusinya. Solusi kita bahas solusi di sini. Pertama, inovasi teknologi menjadi kunci utama dalam pengembangan pertanian di masa depan. Saat ini banyak petani atau petani di Indonesia masih menggunakan metode tradisional ya, yang kurang efisien. Kalau tradisional itu menggunakan apa namanya sapi gitu ya buat ngebajak sawah gitu. Kalau sekarang sekarang kan udah modern sekali itu ya kalau kita lihat apalagi di Jepang tuh ya. Segala sesuatu udah menggunakan teknologi, ada mesinnya gitu. Penerapan teknologi seperti pertanian presisi yang memanfaatkan data dan sensor untuk meningkatkan produktivitas lahan dapat membantu meningkatkan hasil panen. Contoh lain adalah penggunaan drone untuk memantau kondisi tanaman dan sistem irigasi otomatis yang dapat menghemat air dan energi. Dengan adopsi teknologi ini, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan bersaing di pasar global. Nah, ini karena teknologi. Teknologinya dibahas di sini menjadi kunci pengembangan pertanian di masa depan. Artinya begitu. Contohnya apa aja di sini? Nah, di sini penggunaan drone untuk memantau kondisi tanaman gitu ya. Terus lagi uh, teknologi apa namanya sistem irigasi gitu ya secara otomatis supaya airnya nggak terlalu keluar kemana-mana gitu ya. Kedua, peran generasi muda sangat penting. Ya, kita sebagai generasi muda sangat penting untuk masa depan pertanian Indonesia. Kenapa? Karena kita sering tuh ya, sering melihat informasi bahwasanya para pemuda atau Gen Z sekarang ini mereka enggan ya jadi petani gitu ya, bisnis pertanian gitu ya. Mereka nggak mau gitu, capek mungkin ya harus harus apa panas-panasan gitu ya, harus ke hutan gitu ya dan seterusnya.
Sayangnya sektor pertanian seringkali dipandang kurang menarik oleh generasi muda ya. Nah ini dasarnya adalah informasi. Itu kan sekarang udah rame sih masalah ini. Yang lebih memilih pekerjaan di kota untuk mengatasi hal ini. Perlu adanya upaya untuk mengubah citra pertanian sebagai industri yang inovatif dan penuh peluang. Program-program pelatihan. Nah ini solusinya adalah program-program pelatihan berbasis teknologi dan inisiatif bagi wirausaha muda di bidang agribisnis bisa menjadi solusi yang efektif. Generasi muda memiliki potensi besar untuk membawa ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Jadi kan generasi-generasi muda kan banyak tuh ide-ide, banyak ya orang-orang kreatif gitu. Dan kreativitas dalam pertanian yang akan sangat membantu modernisasi sektor ini. Ketiga, keberlanjutan dalam praktek pertanian harus menjadi prioritas. Nah, jadi harus ada prioritas utama tuh dari pemerintah gitu. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan sudah mulai mempengaruhi hasil panen dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, Indonesia harus mengadopsi pertanian berkelanjutan yang prioritas praktek ramah lingkungan seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, ya jangan menggunakan non organik terus gitu ya. Dan konservasi air ya. Selain itu, pemerintah harus memberikan dukungan kepada petani untuk beradaptasi dengan perubahan iklim melalui pendidikan, penyediaan infrastruktur yang memadai. Kesimpulannya apa? Langsung di sini. Masa depan pertanian Indonesia sangat tergantung pada bagaimana kita mengatasi tantangan yang ada, memanfaatkan peluang baru, inovasi teknologi, keterlibatan generasi muda, penerapan praktek pertanian berkelanjutan adalah kunci utama memastikan pertanian Indonesia tetap kuat dan produktif di masa depan. Dengan dukungan dari pemerintah, tentunya masyarakat dan sektor swasta, pertanian Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi lebih modern dan berkelanjutan sehingga apa? Sehingga dapat memenuhi kebutuhan potensi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, begitu ya contohnya ya teman-teman. Oke, ini sekilas tentang esai gitu ya. Jadi pada dasarnya kesimpulannya yang saya sampaikan ini mungkin esai itu suatu karya ilmiah ya, karya tulis lah ya, karangan singkat yang berisi pandangan atau pendapat kita nih. Misalnya kita ada masalah apa nih? Atau kita pengen bahas apa gitu ya. Ya kita bahas nih di sini. Misal eh, apa namanya? Apa ya kira-kira ya yang bisa dijadikan esai. Pengembangan gitu ya. Pengembangan contoh nih ya, kita coba tulis sini. Misal contoh nih ya, pengembangan pengembangan apa namanya sumber daya manusia SDM di daerah pelosok. Nah, bagaimana caranya kan gitu? Berarti pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah solusinya, solusi mengembangkannya, mengembangkan apa saja yang harus diajari, yang harus diajarkan, apa saja yang harus diajarkan, misalnya belajar komputer misalnya, terus lagi apa namanya komputer, terus public speaking, entrepreneur gitu ya, dan lain-lain ya. Nah ini datanya harus diambil, harus ada data juga. Data dari mana? Dari internet nggak apa-apa. Nah ini data dari internet atau dari apa, misal alurnya, kasih informasi alur di sini. Pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia harus pengembangan sumber daya manusia adalah proses seorang mengembangkan skill, kemampuan skill, kemampuan apalagi tuh,
skill kemampuan, mengembangkan skill kemampuan untuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Nah, ini kan udah jadi nih sedikit ya. Nah, sekarang skill dibutuhkan atau diharuskan dimiliki oleh manusia agar mereka bisa hidup hidup secara apa namanya, eh, hidup dan bisa bermanfaat dalam hidupnya. Bisa aja kita masukkan berdasarkan informasi langsung sekarang berdasarkan informasi di perdesaan sangat minim tempat atau sarana penunjang skill atau tempat karena tempat pelatihan dan lain-lain bisa dibilang tidak ada atau kurang. Contohnya bisa juga kita masukkan contohnya di daerah. Contohnya di mana nih? Daerah saya gitu. Barulah. Namun untuk setelah Anda mengetik panjang lebar ya. Namun untuk mengantisipasi dan memfasilitasi atau mengembangkan masyarakat untuk bermutu, mengembangkan masyarakat, ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk memfasilitasi kemampuan hidup manusia. Di antaranya langsung aja satu gitu ya. Memberikan pelatihan khusus, kursus komputer, jahit, dan lain-lain lah. Karena melihat peluang kerja serta di industri atau perusahaan banyak sekali memberikan pelatihan khusus komputer jahit karena melihat peluang kerja serta industri di daerah atau perusahaan di daerah perkotaan banyak sekali yang membutuhkan terkait skill jahit dan
komputer. Nah, barulah teman-teman cari data yang menunjukkan teman-teman data di internet ya. Cari tuh informasi tentang misalnya berapa banyak perusahaan jahit gitu ya, atau yang berhubungan yang harus bisa jahit gitu ya. Cari di internet, cari data informasi perusahaan yang usaha di bidang pembuatan baju. Nah, terus nanti jabarin tuh ada berapa perusahaan dan seterusnya. Nah, ini sebagai apa namanya, bukti kita ketika kita berucap, ketika kita berargumentasi, menyampaikan pendapat. Ya, jadi pendapat itu harus berasumsikan dari data atau disandingkan dengan data. Datanya teman-teman cari di internet. Sementara itu, misalnya, itu teknologi semakin hari semakin berkembang. Kita harus mengajarkan apa? Mengajarkan komputer IT misalnya, meliputi IT, teknik informatika, web development, application development, dan lain-lain. Nah, cari juga itu datanya dari internet. Gitu, cari datanya apa? Cari datanya di internet, bahwasanya informasi berdasarkan informasi bahwa perusahaan-perusahaan sangat banyak membutuhkan tenaga ahli teknologi.